warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Yunta Manahari. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Medan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya siap mengikuti uji kompetensi pada tanggal 13 Desember 2022. Berikut kartu ujian saya dengan nomor 2022 733 030. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan Mas Dika untuk memimpin doa terlebih dahulu. Saya siap gerak. Doa. Doa selesai. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nikmat sehat senantiasa harus kita syukuri. Yang tidak hadir hari ini siapa saja? Mbak Utari. Kenapa Mbak Utari? Kemudian Mas Arif izin ya. Tadi sudah izin sekaligus ada. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Semuanya berdiri terlebih dahulu dan semangat. Kita akan melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Kalian siapkan buku matematika terlebih dahulu, buku paket dan tulis serta alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar matematika, materi program linear. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, nanti kalian dapat menentukan nilai optimal fungsi objektif pada program linear menggunakan metode uji titik. Kemudian yang kedua, kalian dapat memecahkan masalah kontekstual menggunakan metode uji titik juga, uji titik pojok. Yang ketiga yaitu menyajikan penyelesaian masalah kontekstual program linear. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya ada 4 ya, yakni yang pertama diskusi kelompok, kemudian presentasi, ada konfirmasi dan pembahasan setelah presentasi, dan yang terakhir ada kuis atau evaluasi. Untuk rancangan penilaiannya, yang pertama itu akan menilai sikap kalian, yakni disiplin dan kerjasama. Kemudian pengetahuan, nanti melalui kuis nilai minimalnya adalah 70, KKM-nya 70. Lihat nilainya lebih dari sama dengan 70 nanti mengikuti pengayaan, tetapi yang nilainya kurang dari 70 nanti mengikuti revisi. Kemudian ada penilaian keterampilan, yaitu melalui kerja yang ada di OKPD. Nah, apakah kalian sudah ada yang tahu manfaat mempelajari program ini? Iya Mbak Dia, Fadila, silakan. Mencari keuntungan maksimum dan penjualan barang. Untuk mencari keuntungan maksimum dari penjualan barang yang bisa ya. Selain itu apalagi? Mari kita saksikan bersama video berikut ini. Rugi, pastinya mereka ingin beruntung. Ada yang mau rugi, nggak ada kan? Nah, agar kita bisa mendapatkan untung yang banyak, di program ini kita diajarkan bagaimana cara dengan modal terbatas kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan
pembiayaan yang sesedikit mungkin. Penerapan program ini dalam kehidupan sehari-hari bisa dalam bidang industri, bisa dalam bidang ekonomi. Contohnya nih, dalam bidang ekonomi, Pak Tony, seorang penjual sepeda. Pak Tony membeli 25 sepeda untuk stok awal. Dia ingin membeli 2 macam sepeda. Yang pertama ada sepeda gunung. Beliau membelinya seharga 1.500.000 dan menjualnya seharga 2 juta sehingga dia menerima keuntungan 500.000. Lalu dia membeli sepeda balap. Dia membelinya seharga 2 juta dan beliau menjualnya seharga 2.600.000 sehingga keuntungannya 600.000. Modalnya dia memenuhi modal 42 juta saja. Nah, dengan modal segitu, bagaimana agar Pak Tony mendapatkan keuntungan yang maksimal? Nah, ini akan dibahas di program ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan satu video lagi tentang program ini. Materi pertidaksamaan linear dua variabel saat kalian kelas 10. Apakah kalian masih ingat? Misalkan di sini ada bentuk pertidaksamaan x dikurangi y lebih dari negatif 2. Nah, maka penyelesaiannya bagaimana? Kita menentukan daerah penyelesaiannya. Yang pertama kita menggambar garisnya terlebih dahulu. Yang ini garis x dikurangi y sama dengan negatif 2. Saat x-nya sama dengan 0, maka y-nya berapa? X-nya sama dengan 0, y-nya 2. Kemudian saat y-nya 0, maka x-nya 2. Ya, sehingga garisnya seperti itu. Kemudian daerahnya. Sekarang menentukan daerahnya. X dikurangi y lebih dari negatif 2. Maka daerahnya, bagaimana cara menentukan daerahnya? Dengan cara uji titik 0,0. Nah, apakah titik 0,0 memenuhi? Ya, memenuhi, sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang berada di sebelah kiri dari garisnya. Masalah yang ada di depan. Mas Dika bisa minta tolong untuk dibacakan masalahnya. Sebuah toko BlackBerry akan menjual roti dari donat. Setelah diperhitungkan, untuk membuat sebuah roti diperlukan biaya Rp2.000. Sedangkan untuk membuat donat diperlukan biaya Rp1.500. Modal yang dimiliki toko BlackBerry hanya Rp900.000. Toko hanya bisa memuat 500 buah baik diisi donat ataupun roti. Jika sebuah roti dijual ya, untuk dapat menyelesaikan masalah yang tadi, silakan kalian nanti terdiri dari 4 anak. Dibagikan LKP-nya.
nanti keuntungannya dicari dari harga jualnya, harga jual dari rotinya dikurangi dengan harga belinya. Begitu juga dengan yang donatnya, begitu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. melalui WA ya. Langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan tadi dengan menulis apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan seperti pada gambar berikut.
Setelah itu membuat model matematika dari permasalahan seperti pada gambar. Skala dari permasalahan tersebut yaitu 2000x ditambah 1500y kurang dari sama dengan 900.000. X ditambah y kurang dari 500. X lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Dengan fungsi objektif f x y sama dengan 500x ditambah 300y. Lalu setelah itu langkah ketiga menggambar daerah dengan penyelesaian dan menentukan titik potong untuk permasalahan dari sistem ketiga kesamaan di atas, yaitu 4x ditambah 3y sama dengan 1800, x ditambah y sama dengan 500. Titik potong terhadap suku x dan suku y dapat dicari seperti pada gambar. Setelah itu gambar daerah hitungan penyelesaian dari permasalahan tersebut seperti pada gambar. Pada gambar terdapat 4 titik pojok, yaitu titik A 0,0, titik B dan titik B, titik C dan titik D. Setelah itu eliminasi dan menghilangkan variabel D, yaitu 4x ditambah 3y sama dengan 1800, x ditambah y sama dengan 500. Lalu kita samakan D-nya, yaitu 4x ditambah 3y sama dengan 1800, 3x ditambah 3y sama dengan 1800, dan hasilnya x sama dengan 300. Setelah x diketahui, substitusikan x sama dengan 300 ke x ditambah y sama dengan 500, yaitu 300 ditambah y sama dengan 500, y sama dengan 500 dikurangi 300, y sama dengan 200. Jadi titik potong A adalah 300,200. Setelah itu kita mencari fungsi objektif dengan menggunakan titik potong. Titik potong A 0,0 yaitu 500 kali 0 ditambah 300 kali 0 yaitu 0. B 450,0 yaitu 500x, 500 dikali 450 ditambah 300 dikali 0 yaitu 22.500. Nolnya berapa? Jadi keuntungan maksimum adalah 225.000. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok Anda. Terima kasih Mbak Salsa sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian. Mari kita bahas bersama ya tadi LKPD yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Diketahuinya apa saja, yaitu untuk membuat roti membutuhkan biaya Rp2.000, kemudian untuk donat 2.500, modal yang dimiliki ada 900, kemudian muatannya 502, harga jual rotinya 2.500, harga jual donat 1.800. Keuntungan rotinya diperoleh dari mana? Keuntungan rotinya harga jual dikurangi dengan harga beli, sehingga diperoleh keuntungan rotinya yaitu 500 dan keuntungan donat yaitu 300. Yang ditanyakan adalah keuntungan maksimumnya. Nah, yang pertama tadi langkahnya setelah kita menuliskan diketahui dan ditanya, kemudian kita membuat model matematikanya. Sebelum membuat model matematikanya, kita masukkan ke dalam bentuk tabel, kemudian kita tuliskan banyaknya roti, kita misalkan sebagai
dari X dan banyaknya itu kita misalkan sebagai Y. Dari situ diketahui fungsi kendalanya yaitu 2000X ditambah 1500Y kurang dari sama dengan 900. Kemudian X ditambah Y kurang dari sama dengan 500, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi objektifnya yaitu Fx, Y. Langkah pertama adalah kita menggambar terlebih dahulu garisnya ya. Sebelum kita menentukan daerah dari fungsi kendalanya, kita gambar terlebih dahulu garisnya. Garis dari 4x ditambah 3y sama dengan 1800. Garisnya nanti akan memotong sumbu x di angka 450 dan sumbu y di angka 600. Kemudian gambar garis yang kedua yaitu x ditambah y kurang dari sama dengan 500, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, sehingga diperoleh GHP-nya yang berada di bawah garisnya. Mengapa yang berada di bawah garisnya? Nanti kita cari dengan metode uji titik Nah, setelah kita menggambar ini, nanti bisa kalian coba dengan GeoGebra ya. Ya, setelah kita menentukan BAP-nya, kita menentukan titik pojoknya dengan cara eliminasi dan substitusi seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Mbak Salsa. Dengan eliminasi dan substitusi, eliminasi variabel Y sehingga diperoleh nilai X-nya sama dengan 300. Kemudian substitusi X sama dengan 300 tadi ke dalam persamaan ya, 300 ditambah Y sama dengan 500 sehingga diperoleh titik potongnya adalah 300,200 ya. Setelah itu kita substitusikan setiap titik pojok yang sudah kita peroleh ke dalam fungsi objektifnya, karena yang dicari adalah nilai optimum, memaksimalkan, sehingga kita pilih hasil dari fungsi objektif yang nilainya terbesar yakni 225.000. Jadi keuntungan maksimumnya adalah 225.000. Punya Mbak Salsa tadi mana? Punya Mbak Salsa? Ya, ini punya Mbak Salsa sudah sesuai. Ya, maksudnya Ibu, itu yang ya, Bang. Nanti punya Oh, ini hujan. Yang ada lampu irisannya dari ya, sebagian besar sudah ya. Nah, sekarang saatnya quiz. Silakan, saatnya quiz, bukunya ditutup terlebih dahulu. Ini kurang-kurang dari sama saya. Yang membantu quiz. Pakai ke belakang ya Mbak. Sudah menerima soal semuanya ya. Waktu mengerjakan kuisnya adalah 15 menit. Silakan dikerjakan secara mandiri, tidak berdiskusi dengan temannya. Ya, silakan sudah bisa mulai untuk dikerjakan kuisnya. Ya, ini dari kuis yang sudah kalian kerjakan tadi. Ini sudah dilihat ya hasilnya. Hasilnya yakni bisa kalian lihat yang seperti yang tertera pada layar. Ini untuk penilaian sikap. Penilaian sikap ada yang mendapatkan baik, kemudian ada juga yang sikapnya sangat baik ya.
Sehingga yang sangat baik itu ada 6 anak, yang baik, sikapnya baik ada 30 anak. Alhamdulillah sangat baik dan baik semuanya. Kemudian untuk nilai pengetahuan ini ada yang masih di bawah KKM ya nilainya ya. Ada yang masih memperoleh nilai 68 di bawah KKM, besok mengikuti remedi. Kemudian yang sudah di atas KKM mengikuti pengayaan. Apa saja yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Silakan Mas Dika. Ya, kemudian apa lagi? Di langkah lainnya kita bisa pertama menghitung kode matematikanya, lalu menentukan TKP, mencari titik potong garis, mencari nilai optimum, membuat kesimpulan. Iya. Dan sekarang kita masuk ke refleksi. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang ya. Nah, untuk menuliskannya, silakan kalian pindah barcode yang ada di depan. Ya, silakan bisa dipindai dengan barcode yang ada di HP kalian. Sudah masuk. Isinya apa di sini? Luar biasa sekali ya, hasil refleksi dari kalian. Sama-sama, satu masih kemudian kita lakukan tepuk sukses bersama-sama. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Yaitu life is the art of knowing without ambition. Terima kasih atas partisipasi aktif dari kalian. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Akhiri pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.